Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung di channel kami, Family Family di Jepang. Nah, teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Di vlog kali ini kami ingin membahas tentang seputar kehidupan di Jepang. Itu khususnya biaya hidup di Jepang, karena banyak banget yang udah nanya-nanyain, Kak, gimana sih hidup di Jepang itu mahal ya, ongkosnya gimana. Nah, akhirnya kami kepikiran untuk buat vlog ini dalam versi yang panjang, karena biar kita jelasin semuanya selengkap-lengkapnya, plus kita bakal sharing bagaimana tips dan triknya untuk mengatasi semua yang mahal-mahal itu, karena ternyata ada solusinya, teman-teman. Nah, seperti apa? Jangan lewatkan teman-teman nonton video ini sampai selesai ya. Jadi yang pertama adalah biaya apartemen. Nah, untuk apartemen di Jepang itu terbagi menjadi dua klaster. Yang pertama adalah apartemen milik pemerintah dan yang kedua adalah apartemen milik swasta. Nah, pada umumnya apartemen milik swasta itu lebih mahal dibandingkan milik pemerintah. Nah, apartemen swasta itu, teman-teman, contohnya yaitu penyedia apartemen seperti Noka, apalagi Urban. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di websitenya, teman-teman bisa cari di mana kantor Noka atau Urban yang terdekat dari tempat tinggal teman-teman, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, untuk apartemen swasta sendiri yang itu bervariasi harganya. Jadi biaya sewanya per bulan itu tergantung daripada lokasi dari apartemen itu, kemudian tergantung juga dari luas apartemen tersebut, mencakup jumlah kamar, kemudian jumlah ruang-ruang, misalnya ada ruang keluarga, ada ruang tamu dan sebagainya. Inilah teman-teman, maksudnya tipe. Jadi teman-teman kalau memilih apartemen itu di sini, kalau misalnya yang swasta itu sama aja sih, so far mau swasta mau pemerintah itu sama aja. Jadi semuanya berdasarkan dari tipenya. Jadi ada yang tipe single artinya ya udah kamarnya cuma kamar aja buat satu orang. Ada yang buat family itu ya terdiri dari beberapa macam kamar. Yang pada intinya harga apartemen itu ditentukan dari lokasinya. Jadi misalnya lokasinya sangat dekat dengan pusat kota, dengan tempat perbelanjaan atau kota lah kayak gitu, pasti harganya lebih mahal. Atau dekat dengan universitas dan sebagainya, dia akan harganya lebih mahal. Dan apakah apartemennya itu baru dan kamarnya yang tipenya, yang teman-teman mau ambil tipenya yang lebih tinggi, nah itu juga sangat mempengaruhi dari harga apartemen itu sendiri. Ya, makanya di website Urban Home ataupun Noka itu mereka mengcluster, ada yang disebut dengan LK, itu artinya living room plus kitchen, kemudian ada living room plus kamar tidur. Nah, itu ada singkatan-singkatannya lagi. Teman-teman bisa cek langsung pada website Noka ataupun Urban. Nah, dan sedangkan yang kedua adalah apartemen pemerintah. Jadi teman-teman bisa memang bisa sih, maksudnya tinggal di situ, tapi dengan harga yang lumayan mahal ya teman-teman. Jadi kisarannya itu kalau single bisa paling murah mungkin adalah yang 30.000 yen atau sekitar swasta ya. Swasta 30.000 yen per bulan. Jadi 30.000 itu sekitar 4 jutaan lebih ya sebulan. Itu yang single loh. Jadi dan lokasinya mungkin nggak terlalu strategis, agak jauh gitu. Dan kalau misalnya teman-teman memilih family, jadi waktu saya pertama kali ke Jepang itu sempat tinggal di apartemen yang letaknya berhadapan dengan Ion Mall. Nah, di situ agak mahal ya, karena benar-benar di tengah kota gitu. Terus kita bayarnya 60.000-an per bulan. 60.000 sekitar 8 jutaan sebulan. Itu terdiri dari 3 ruang tidur dan kitchen dan 1 toilet. Iya. Kayak gitu. Nah, itu lumayan mahal teman-teman. Jadi kalau sebulan aja kita ngabisin 8 juta hanya untuk tempat tinggal, di luar
listrik, air, gas. Jadi habis-habisnya sebulan itu bisa 10 sampai 12 juta hanya untuk tempat tinggal aja. Dan itu tempat tinggalnya kosongan ya. Kosongan, jadi nggak ada apa-apa di dalamnya, cuma ada lemari yang emang lemarinya itu udah kayak bagian dari dinding ya, lemari Jepang. Ya cuma itu aja, lemari, toilet, semuanya kosongan. Tapi ada juga apartemen yang menyiapkan lengkap di dalamnya. Jadi furniturnya ada, misalnya udah ada microwave-nya, udah ada kulkasnya, udah ada kompornya. Nah itu ada juga, saya pernah lihat apartemen teman yang memang dia mencari apartemen yang udah ada isinya, sehingga dia tidak perlu lagi membeli peralatan rumah tangga. Namun harganya juga otomatis agak tinggi dibandingkan dengan apartemen yang kosongan. Nah, maksudnya kalau kita kosongan juga sebenarnya kita bisa mengisi sesuai dengan kebutuhan kita, jadi bisa mau minimize anggaran lagi seperti itu. Nah, di sini khusus untuk perumahan sendiri kita bisa menyiasatinya dengan tinggal di apartemen pemerintah. Cuman apartemen pemerintah itu ada syaratnya. Jadi tidak semua bisa menempati apartemen pemerintah. Meskipun sebenarnya harga apartemen pemerintah itu juga mahal. Mungkin sama lah dengan harga apartemen swasta, namun mereka menerapkan sistem pemotongan harga, pemotongan tarif jika memenuhi persyaratan tertentu. Nah itu bedanya. Kalau swasta dia tidak ada pemotongan tarif sama sekali, meskipun ada persyaratan-persyaratan yang bisa kita penuhi seperti halnya di apartemen pemerintah. Nah untuk apartemen pemerintah yang dikenal juga dengan danci, nah itu harga normalnya itu sekitar 50 ribuan ke atas juga. Namun ketika kita berstatus sebagai pelajar, maka pelajar dengan persyaratan bahwa memiliki keluarga, maka bisa menempati apartemen danci dengan potongan setengah harga. Jadi kita langsung dapat potongan 50%, sehingga kalau misalnya kita ambil harga dasar 50.000, maka kita hanya membayar 25.000 yen. Jadi sekali lagi syaratnya harus berkeluarga. Jadi teman-teman yang punya udah berkeluarga, ya bisa menyiasati itu dengan tinggal di perumahan pemerintah. Tapi di sini kami garis bawahi ya teman-teman, bahwa yang berkeluarga itu maksudnya keluarganya ada di Jepang. Jadi maksudnya misalnya teman-teman punya suami atau istrinya harus sudah ada di Jepang. Jadi nggak bisa istrinya di Indonesia, terus teman-teman mau tinggal di sini, nggak bisa seperti itu. Jadi benar-benar harus semuanya berada di Jepang kayak gitu. Karena nanti pihak City Hall atau bagian perumahan akan meminta resident card daripada anggota keluarga kita, dan lengkap dengan data-datanya. Nah, bayangin aja teman-teman yang tadi pengeluaran bisa sampai bagi duanya ya teman-teman. Jadi separuh aja yang kita bayar, jadi harusnya 50.000, cuma 25.000. Itu kan lumayan banget, kita bisa menghemat dengan kondisi apartemen yang menurut saya juga lumayan bagus. Jadi sekedar informasi, saat kita ingin memasuki apartemen atau danci yang milik pemerintah itu, semuanya sudah disiapkan dengan kondisi yang sangat bagus dan baru. Jadi semuanya jadi kayak tatami udah diganti, pokoknya semuanya kita masuk itu semuanya kondisinya benar-benar 100% sangat baru semua. Ya di situ untungnya, maksudnya kita bisa menikmati apartemen yang lumayan baru, bagus, dengan harga yang sangat murah gitu. Selain itu ada pemotongan lagi teman-teman. Jadi setelah 25.000 itu di bulan selanjutnya, beberapa bulan ya, sebulan berikutnya ada pengajuan lagi untuk pemotongan lebih murah lagi. Bayangkan teman-teman, 25.000 itu sudah murah sangat sebenarnya. Murah, dan itu hanya bisa didapatkan oleh mahasiswa yang memiliki keluarga di Jepang. Nah, jadi orang Jepang sendiri yang berstatus bukan mahasiswa, meskipun keluarganya ada di Jepang, dia pun tidak bisa membayar atau tinggal di apartemen pemerintah dengan harga 25.000 tadi. Dia pasti bayarnya lebih daripada 25.000. Nah, kenapa mahasiswa diberi harga sekian? Karena dianggap bahwa
mahasiswa itu zero income, jadi kita dianggap tidak punya penghasilan, meskipun sebenarnya kita dapat penghasilan daripada beasiswa yang kita terima. Namun pemerintah Jepang memberikan kebijakan bahwa beasiswa itu tidak dianggap sebagai penghasilan. Ya betul. Jadi intinya zero tax ya teman-teman, karena zero income jadi zero tax juga. Nah, itulah salah satu kelebihan mahasiswa yang tinggal di Jepang. Nah, kemudian yang tadi bahwa kita bisa mengajukan lagi potongan harga. Jadi karena tadi 25.000, dan jika memiliki anak itu paling minimal satu anak, itu kita dapat pemotongan 50% lagi teman-teman. Bayangkan, dari 25.000 kita bisa pengajuan pemotongan 50%. Dengan catatan kita memiliki satu anak, maka kita hanya membayar sekitar 12.500. Wow, murah banget kan teman-teman. Jadi kayak kita nempatin apartemen gede di Jepang dengan semuanya juga serba baru, tapi harganya sama persis dengan harga kos-kosan di Indonesia. Nah, jadi itu harga normalnya teman-teman 50.000 yen ya sebenarnya. Bahkan lebih ya. Lebih 50.000 sekian. Tapi kita tinggal bayar, ini khusus mahasiswa ya, tinggal bayar 12.500 yen atau setara dengan kalau 130 mungkin sekitar 2 jutaan lah teman-teman. Jadi maksud aku tuh kalau di Indonesia aja apartemen bukan apartemen ya, kita kalau apartemen kayaknya kemahalan karena di Indonesia nggak ada lah apartemen 2 juta sebulan. Kos-kosan aja di Indonesia itu yang eksklusif ya itu 2.500.000 per bulan. Nah, ini lebih murah padahal ini kita tinggal di Jepang dan kita udah menempati apartemen yang terdiri dari beberapa kamar. Jadi benar-benar sangat membantu ya. Nah, itu tips dan trik dari kami khususnya untuk perumahan. Jadi ada choice. Jadi semua kembali ke tangan teman-teman. Mau yang murah biar bisa saving ya teman-teman bisa memilih untuk tinggal di apartemen pemerintah atau danchi ya. Begitulah teman-teman yang tips untuk tinggal di Jepang. Jadi pada dasarnya negara maju seperti Jepang itu ya biaya hidup pasti mahal, namun tetap ada solusi untuk mengatasi kemahalannya ya, pembengkakan biaya bulanan. Salah satunya adalah tempati perumahan pemerintah. Nah teman-teman, selanjutnya biaya hidup di Jepang yang harus kita perhitungkan adalah biaya listrik, air, dan gas. Nah, setiap bulannya kami sendiri di sini membayar listrik itu sekitar 9.000 atau 10.000-an ya. Setiap bulan itu hanya listrik, jadi sekitar 1.400.000 per bulan. Nah, sekedar informasi, barang-barang apa, elektronik apa saja sih yang saya gunakan, jadi biar teman-teman ada gambaran ya. Nah, ini di musim habis musim panas ya kemarin ya, musim panas ya, musim panas transisi. Sekarang kan udah autumn ya teman-teman. Jadi kami untuk seminggu ini tidak menggunakan AC, tidak menggunakan heater karena cuacanya masih sejuk. Jadi benar-benar masih enak untuk tidak menggunakan AC gitu atau air heater. Nah, biasanya kalau summer itu kita menggunakan AC ya, jadi full AC karena panasnya itu parah, emang panas banget. Jadi kayak kipas angin itu nggak ngefek, jadi kayak keluar aja tuh kayak panas banget teman-teman. Jadi mau nggak mau kita pasti menggunakan AC. Nah, AC itu kalau misalnya di summer kita pakai terus ya, nah itu kita bisa bayar listriknya 12.000-an per bulan. Jadi 12.000-an ya sekitar hampir 2 jutaan ya Han ya, hampir 2 jutaan juga untuk listrik. Nah, kalau misalnya di musim dingin itu lebih parah lagi karena listrik yang digunakan lebih banyak. Kami kebetulan menggunakan heater. Nah, heater listrik itu lumayan nyala terus teman-teman. Jadi kayak apa ya? Karena nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain kalau kedinginan kan. Jadi itu heaternya on terus. Nah, di situ kalau musim panas biasanya lebih mahal lagi ya. Musim dingin lebih mahal lagi listriknya. Lebih mahal lagi listriknya. Jadi sekitar gitu. Nah, jadi saya mau tunjukin ke teman-teman, ini ada tagihan listrik
biasanya setiap bulan kita akan dikirimin surat seperti ini, dikirimin ke alamat kita. Isinya itu tagihan listrik. Nah, jadi kayak bulan ini tuh yang tadi saya bilang lagi sejuk-sejuknya, jadi emang di rumah itu lagi berhemat, bukan berhemat ya, emang nggak digunakan, ininya AC-nya, heaternya. Jadi kita lumayan murah bulan ini, bayarnya cuma 9.400 kayak gini. Iya, mana sih? Ini teman-teman yang pink ini ya. Nah, itu kita bayarnya cuma 9.400 yen, dibulatkan 1.400-an kayak gitu. Kalau musim panas bisa mencapai 15.000 yen atau 14.000 yen. Mahal teman-teman. Karena AC yang berfungsi sebagai heater juga itu biayanya atau tarikan konsumsi listriknya itu lebih mahal ketimbang AC yang digunakan untuk pendingin. Nah, itu juga yang menjadi indikator kenapa kita bayarnya mahal. Iya, betul. Jadi misalnya kita bayar tuh 15.000 yen, kadang malah lebih ini ya, hampir sama ya sama ini. Teman-teman maaf, maksudnya itu baru listrik aja, belum gasnya. Jadi oh ya, tadi saya belum bilang ya, alat elektronik apa aja yang saya gunakan di rumah. Jadi teman-teman bisa ada gambaran kenapa bisa semahal itu. Jadi sekedar informasi, di rumah itu kami mau punya 2 kulkas. Jadi semuanya on, ada 2 kulkas, AC ada 2, terus kipas, ada kipas angin juga, terus mesin cuci, bread maker. Jadi kadang saya sekali seminggu atau pas lagi pengen, kadang buat roti pakai bread maker. Habis itu ya udah perlengkapan microwave, pemanas air, rice cooker, dispenser, yang standar lah teman-teman. Jadi nggak ada yang wow banget, nggak. Mesin cuci, dan mesin cuci saya gunakan 2 kali seminggu aja, 2 kali sampai paling banyak 3 kali seminggu. Biasanya 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Jadi nyucinya pun itu di tengah malam. Jadi katanya sih informasi yang saya nggak tahu ini valid apa enggak ya teman-teman, cuman dikasih tahu kalau misalnya nyuci itu di malam aja di atas jam 10 itu katanya lebih hemat. Jadi ya udahlah, kita tarif listriknya lebih rendah dibandingkan di bawah jam 10 malam. Jadi kadang aku mencet mesin cuci sebelum tidur. Jadi pas sebelum tidur aku pencetin biar pas bangun udah selesai gitu. Berarti paling tidak konsumsi listrik kita yang paling besar itu adalah dari kulkas sama AC ya. Untuk musim panas juga. Untuk musim panas sih kayaknya dari AC ya. Kalau pas musim dingin, ini kan tagihannya kalau nggak salah ini untuk pemakaian bulan lalu yang masih panas-panas lah ya. Tapi nggak, maksudnya kita gunakan nggak sesering bener-bener yang pas bulan Agustus sama Juni, Juli itu ya, nggak separah itu. Nah kalau yang 3 bulan itu emang asli itu bener-bener full AC setiap hari. Nah kalau yang ini benar-benar kita tuh kadang nyala, kalau lagi panas kita nyalain. Apalagi teman-teman tahu sendiri karena sawah itu kan daerah dingin ya. Jadi sekarang aja tuh udah hujan terus, udah kayak dingin banget, padahal belum salju. Udah lumayan menusuk sih dinginnya, cuman masih bisa beradaptasi. Jadi ya udah, kita nggak pakai heater dulu. Ya. Suhunya masih antara 18 sampai 25 derajat sih. Jadi masih agak enak lah teman-teman, masih sejuk. Jadi kita pakai selimutan aja tuh udah cukup. Kalau biasanya pas winter kita mau pakai selimutan, pakai kaos kaki, heaternya lah masih kedinginan. Iya. Nah kalau ini masih bisa kita atasi. Nah terus itu tadi yang listrik ya. Yang listrik. Terus air ya. Kalau air itu kita juga ada tagihan tiap bulan. Namun pembayarannya sama sih. Cuman pembayarannya auto debit dari rekening, jadi kita tidak ditunjukkan. Tapi ada tagihannya juga. Ada kan? juga tagihannya. Tapi kita nggak bisa tunjukin di sini, maksudnya nggak tahu pada kemana ya itunya lembarannya. Nah sama aja sih dapat tagihan kayak gini juga. Terus ini nggak auto debit ya? Iya, nggak. Ini bayarnya teman-teman, ini bayarnya manual melalui apa ya?
melalui kombini Kombini ya. atau convenience store. Di Jepang itu disebut dengan kombini. Contohnya Family Mart, Lawson, 7-Eleven. 7-Eleven dan lain-lain. Jadi teman-teman tinggal membawa Ini. nanti mereka scan dan kita bayar di sana. Saya sendiri belum pernah sih teman-teman bayar, jadi yang urusan bayar membayar dia ahlinya. Gitu teman-teman. Jadi terus air biasanya kita bayar berapa sih? Air itu biasanya saya bayar sekitar 5.000. 5.000. Rata-ratanya 5.000. Jadi kadang 4.000, kadang 6.000, tapi rata-ratanya. Jadi rata-ratanya 5.000 ya teman-teman. Nah sekarang berapa tuh? Tadi kita anggaplah kita normalnya 12.000 ya Han ya. 12.000 untuk listrik. Jadi listrik 12.000. Air 5.000. Jadi udah 17.000 ya teman-teman. Air itu di Jepang dibagi menjadi dua. Air yang bisa dikonsumsi atau diminum langsung, dan air yang untuk cuci-cuci. Nah itu pembagiannya ada juga di tagihan. Oh begitu. Jadi pembayaran untuk air yang dikonsumsi atau diminum dan pembayaran untuk air yang dipakai mencuci. Jadi ya itulah kelebihan tinggal di Jepang teman-teman. Jadi kita tidak perlu beli air galon seperti di Indonesia. Karena air di dapur itu adalah air siap saji. Siap minum ya. Siap minum. Jadi kita langsung minum langsung dari keran air di dapur. Jadi saya juga nggak tahu teman-teman. Jadi baru tahu juga nih, karena kalau ternyata pembagian pembayaran itu berbeda. Karena benar-benar saya nggak pernah ngurusin yang namanya bayar membayar. Jadi saya cuma taunya bayar nggak tahu apa-apa. Saya cuma taunya dia bayar listrik, bayar air ya udah. Tapi saya nggak tahu berapa nominalnya dan seperti apa caranya juga. Ini baru tahu juga. Jadi kayak gitu teman-teman. Kami sendiri waktu pertama kali tinggal di Jepang tuh agak aneh juga ya, minum air langsung di keran. Jadi waktu itu ini minumnya di mana? Di keran. Aduh ini serius nggak sih minumnya di keran? Jadi kayak kayak nggak yakin. Soalnya nggak terbiasa kan? Belum terbiasa, dan akhirnya saya mensiasati itu dengan cara beli dispenser. Jadi saya kan biasanya minum air hangat, dan karena masih aneh minum air keran, ketahuan banget kan air keran. Jadi kayak saya tuh mindsetnya gitu loh. Jadi kayak ngambil air di gelas pakai air keran itu, terus aku campur dengan air panas, jadi bisa minumnya hangat. Jadi kayak mindsetnya ya udah minum air yang udah mateng gitu. Air galon kayak gitu. Jadi udah sekarang makanya kita di rumah itu bener-bener kayak dispenser itu kayak wajib banget, apalagi pemanas air ya. Pemanas air minum. Jadi masukin. Jadi dispenser di sini tuh bukan dispenser galon yang kayak di Indonesia teman-teman. Jadi dispenser air kayak apa ya? Kayak pemanas air biasa, kita masukin air di situ, ada yang ukuran 2 liter, 3 liter. Kita tinggal ngambil air di situ, kita campur dengan air dingin kayak gitu. Jadi ya untuk air minum itu sendiri di perumahan pastinya di bagian dapur itu air siap minum. Begitu pula dengan di kampus. Jadi saya kalau mau minum di kampus ya tinggal ngambil air di kitchen dapur kampus. Jadi tinggal ngambil air di situ, simpan di botol, kemudian ya simpan di atas meja kita. Nah, betul. Tapi ada juga tempat-tempat yang tidak menyediakan air langsung minum di kerannya. Kita pernah ke hotel ya di Nagoya ya. Waktu itu kita bertanya kan pada umumnya kan air di kitchen itu air minum bisa dikonsumsi. Ternyata hotel itu pada saat kita ke Nagoya ternyata dia menyampaikan bahwa airnya nggak drinkable. Air tidak drinkable di situ. Jadi ada baiknya di make sure. Tapi biasanya sih teman-teman akan ada tulisannya kok di situ bisa diminum drinkable atau enggak. Kalaupun nggak diminum biasanya mereka pun menulis dengan jelas bahwa ini tidak diminum. Seperti itu. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke pengeluaran berikutnya adalah gas. Nah gas itu terbagi juga menjadi dua seperti dengan apartemen. Gas itu ada disebut dengan gas tosi dan ada juga gas propan. Satu milik pemerintah dan satu lagi milik swasta. Nah tosi ini adalah milik pemerintah dan propan milik swasta. Nah teman-teman, biaya atau tarif gas ini juga bermacam-macam, dan pastinya gas dari pemerintah itu lebih murah dibandingkan dengan gas milik swasta. Bedanya apa dong? Bedanya dari tarif aja sebenarnya dan sumber gasnya.
Jadi kompornya yang digunakan juga berbeda. Jadi di sini terbagi menjadi dua jenis kompor. Kompor yang menggunakan gas propan dan kompor yang menggunakan gas tosi. Nah, kalau yang cocok yang sama dengan gas kita di Indonesia, misalnya barangkali ada teman-teman yang udah tinggal di Jepang atau yang nanti yang mau tinggal di Jepang tapi kepikiran nanti kompornya mau dibawa pulang ke Indonesia, bisa juga. Atau mau beli kompor baru. Atau mau beli kompor baru di sini tapi kepikiran nanti mau bawa ke Indonesia, itu kompor yang kita gunakan di Indonesia yaitu tosi ya. Propan. Propan ya. Propan. Propan. Jadi teman-teman kalau propan itu semacam LPG. Yang cocok yang kita gunakan di Indonesia itu sama, propan dengan kompor yang digunakan di Indonesia itu sama. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bawa kompor ke Indonesia, bawanya yang merek propan atau yang menggunakan gas propan. Yang gas propan ya. Nah, kemudian teman-teman, tagihan untuk gas ini langsung dikirimkan juga ke apartemen kita, tapi lagi-lagi saya menggunakan metode auto debit. Jadi tagihan tersebut langsung terpotong di rekening kami. Biasanya tagihannya berapa sih? Tagihannya itu juga tergantung dari musim teman-teman. Karena kita kan kalau musim panas otomatis mandinya tidak perlu pakai air panas. Dan air panas di sini itu menggunakan gas. Jadi di kamar mandi itu kita memanaskan air dengan menggunakan gas. Jadi kalau musim dingin otomatis tagihan untuk penggunaan gas itu lebih tinggi dibandingkan musim panas. Kalau musim dingin itu rata-rata kami membayar sekitar 15.000 yen untuk gasnya. Tetapi kalau musim panas, nah itu sekitar 10.000 yen atau bisa 9.000 yen juga. Jadi garis bawahi ya teman-teman. Jadi untuk rata-ratanya musim dingin kita bayar 15.000 yen. 15.000 yen untuk penggunaan gas aja. Jadi gas aja hampir 2 juta ya. Iya. Jadi 15.000 yen itu di musim dingin, karena benar-benar kita nggak bisa nyentuh yang namanya air kalau nggak lagi panas. Orang cuacanya udah dingin begitu, terus airnya juga dingin, ya nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak pakai air panas ya. Terus biasanya di dapur juga atau di kitchen itu disediain tempat cuci piring ya. Pas nyuci piring itu di wastafel disediain ini gas juga, gas untuk cuci piring. Jadi kita tuh cuci piringnya pakai air hangat. Jadi nggak bisa lah kita cuci piring pakai air dingin, nggak bisa. Jadi mereka udah nyiapin juga ini water heater di wastafel ya. Jadi kalau kita boros nyuci piringnya atau sering-sering cuci piringnya, udah harga gasnya juga pasti lebih mahal kayak gitu. Jadi seperti itulah teman-teman. Nah, terus bagaimana sih menyiasatinya dengan gas mahal, air, listrik? Jadi sebagai informasi, ini trik buat hemat. Misalnya pada saat musim dingin, teman-teman pada saat musim dingin bisa juga mencoba untuk memaksimalkan 1 atau 2 ruangan aja. Jadi misalnya di 1 ruangan aja. Jadi pas musim dingin itu kan kita kayak menggunakan heater ya. Kita menggunakan heater. Nah, kita nggak usah maksudnya di semua ruangan nyalain heater. Jadi nyalainnya di 1 ruangan aja. Bahkan kadang kami kalau misalnya kepepet nih ya, kadang kita makan di kamar, padahal itu nggak benar juga sih. Maksudnya karena kamar kami luas, jadi kadang udahlah makan di kamar aja gitu. Jadi maksudnya lebih hemat. Atau misalnya itu kalau di musim dingin aja di musim dingin aja. Atau kalau misalnya teman-teman mau, kadang juga kita makannya di luar, kita ada heater satu lagi kita nyalain, kita bisa menggunakan itu. Jadi pokoknya maksimalkan 1 atau 2 ruangan aja yang dihangatkan, jadi biar lebih hemat. Terus air juga ya, kalau air pas musim panas ya nggak usah mandi air panas gitu. Jadi maksudnya airnya juga lumayan udah dingin. Jadi kalau musim panas kan kita pengen yang dingin-dingin. Iya, betul. Dan kebetulan airnya tuh di sini meskipun musim panas tetap dingin. Heran juga saya awalnya. Wah, ini airnya dari mana sih? Nggak berubah ya dari. Maksudnya, kita kan awal tinggal di Jepang itu di musim dingin, di winter ya. Wajar lah kalau airnya dingin. Namun setelah musim berpindah ke musim panas, pikiran saya bahwa airnya sudah pasti berubah lagi ke panas. Ternyata airnya nggak berubah teman-teman. Airnya tetap dingin teman-teman. Airnya tetap dingin. Bahkan saya sebenarnya suka kadang kalau nggak tahan itu kadang aku campur juga dengan air panas. Jadi tetap juga nyalain gas. Tapi anak-anak itu yang kakak mereka semua itu
udah biasa kali ya di sekolah dimandi saya dengan juga air heran, dingin. Mereka tuh mandinya pakai air dingin. Jadi ya kami tahu itu musim panas, tapi maksudnya mereka tuh kebal banget sampai bisa mandi air dingin. Padahal kita aja tuh kayak aduh ini dingin banget. Kadang saya dicampur. meskipun musim panas tetap pakai air hangat juga. Jadi perbandingan panas dan dinginnya ya lebih banyak yang air dinginnya. Kalau musim dingin pasti lebih panas lagi airnya. Gitu teman-teman. Terus ya menyiasatinya ya hemat-hemat aja. Ya kayaknya gitu aja, maksudnya memaksimalkan ruangan. Habis itu penggunaan AC jangan berlebih. Oh iya, satu lagi, kadang misalnya saya itu di rumah kalau misalnya pada saat musim panas, kadang kalau misalnya kan panas nih, kalau misalnya subuh itu kadang aku suka buka pintu ke jendela kamar. Habis itu biar udara langsung masuk gitu, jadi bisa aku matiin AC-nya gitu. Jadi ada ini jeda. Nah nanti kalau misalnya mulai panas-panas lagi aku nyalain lagi kayak gitu. Jadi biar bisa lebih hemat. Nah, ada juga teknik menyiasati pembengkakan pengeluaran pada saat musim dingin itu. Saya perhatikan teman-teman mahasiswa yang S1 di kampus itu mereka lebih senang berlama-lama di kampus, sehingga mereka bisa menghangatkan diri di kampus. Nanti kalau mau pulang, mau tidur, baru pulang ke rumah. Jadi konsumsi listriknya, penggunaan listriknya lebih sedikit. Betul. Penggunaan listriknya lebih sedikit kalau kita lebih banyak menghabiskan waktu di kampus. Toh misalnya ujung-ujungnya juga kita bakal belajar, kita juga bakal ngerjain tugas. Ya kenapa nggak kita kerjain di kampus dibanding kita kerjain di rumah? Di rumah kan artinya kita harus nyalain heater, jadi lebih boros, nggak ada temennya. Kalau di kampus kan udah suasana kampus, ada temennya, habis itu gratis pula listriknya, karena di sana listriknya nyala terus kan teman-teman. Jadi kayak sayang aja kalau kita malah menghabiskan waktu di rumah. Apalagi kalau sendiri ya, ini buat yang single. Kalau misalnya yang punya keluarga pasti ya lebih nyaman lagi kalau kita pulang kumpul bersama keluarga gitu. Ya, lanjut lagi teman-teman. Apalagi yang kita bisa bahas? Oh iya, selanjutnya pengeluarannya biasanya untuk mengisi apartemen ya. Oh iya, apartemen baru. Jadi kita bahas sedikit nih masalah kalau teman-teman baru pindahan, bagaimana sih membeli barang-barang itu semua, mengisi rumah kayak gitu. Jadi sekedar informasi, kalau kita pindah di Jepang itu pertama ada yang namanya lungsuran Jepang. Jadi teman-teman yang punya kenalan atau bisa langsung join di Facebook, teman-teman bisa ikuti grupnya lungsuran Jepang. Jadi di situ akan ada informasi barang-barang lungsuran, ataupun misalnya teman-teman lagi mencari tempat tidur atau apa aja, kulkas dan sebagainya, teman-teman bisa mention di situ, saya lagi butuh kulkas. Nanti ada yang komen ini ada kulkas free, lokasi di mana, gini gitu. Biasanya sih kalau sesama orang Indonesia akan saling membantu ya teman-teman, akan saling mengingat menolong gitu. Misalnya oh ini ada yang baru datang, kita kasih lungsuran ini yuk, lungsuran ini. Jadi akhirnya bahkan kadang teman yang baru datang itu nggak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, karena semuanya udah ada peninggalan kayak gitu. Kenapa demikian? Karena di Jepang itu membuang alat elektronik itu membayar teman-teman. Jadi saling menguntungkan sebenarnya. Teman-teman yang baru datang, kemudian teman-teman yang udah mau pulang, itu saling memberi. Yang mau pulang ya udah nggak perlu bayar lagi untuk buang sampah-sampahnya, karena kayak misalnya kulkas, mesin cuci itu tergolong sampah yang harus kita bayar saat kita buang. Nah kebetulan ada juga yang baru datang, nah kenapa nggak kita saling menguntungkan gitu, kita kasih, jadi dia nggak perlu beli lagi. Dan biasanya itu turun temurun teman-teman. Jadi kita misalnya nih aku dapat kulkas kebetulan juga dari turunan. Saya nggak tahu kulkas itu sebenarnya dari siapa, udah turunan ke berapa nggak tahu. Jadi selama kondisinya masih layak, jadi kita saling saling memberi. Jadi misalnya ada yang mau datang kita kasih gitu. Nah misalnya kami ini yang berencana misalnya mau pulang tahun depan, insya Allah kita udah nawarin siapa yang mau gini. Jadi nanti pas kita mau dekat-dekat pulang tinggal dikasih gitu. Nah itu juga masalahnya, karena alat-alat kayak gini kan biasanya berat nih teman-teman. Jadi kita butuh bantuan teman-teman lain untuk mengangkut barang tersebut ke apartemen teman yang baru datang.
Nah biasanya kita saling bantunya tuh kalau kan yang punya kendaraan itu cuma 1-2 gitu, jadi nggak banyak. Jadi kadang kita gampang kita ngontek yang punya kendaraan biar kita bisa anterin barang tersebut ke apartemen teman yang membutuhkan kayak gitu. Karena kalau mau pakai taksi juga lumayan teman-teman, mahal banget juga kan, sama aja jatuhnya kayak beli gitu. Jadi benar-benar tuh kalau kita udah di negara orang itu benar-benar kayak apa ya, kayak asas tolong menolongnya tuh lebih besar gitu, apalagi sesama orang Indonesia ya teman-teman. Terus kita menyiasatinya dengan cara lungsuran yang tadi saya bilang. Maksudnya pasti bakal banyak deh teman-teman, maksudnya bakal yang nawarin gitu. Nah kalau misalnya sesuatu yang teman-teman mau itu nggak ada dari yang ditawarin gitu, teman-teman bisa mencari opsi yang kedua dengan membeli barang di second street atau toko barang bekas, toko barang bekas. Atau hard off juga ya, hard off. Di situ tuh lengkap banget, di situ kayaknya ada semuanya ada ya teman-teman, dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi barang-barang baru ataupun bekas, intinya kalau udah masuk di hard off itu jatuhnya udah bekas, padahal beberapa barang baru juga sebenarnya. Maksudnya banyak banget yang masih tersegel, masih baru, nggak pernah digunakan, tapi kita bisa beli dengan harga bekas gitu. Harganya jauh lebih murah dibanding teman-teman beli langsung gitu. Mungkin beda ya toko barang bekas yang ada di Indonesia. Ya, teman-teman jangan berpikir bahwa toko barang bekas di Jepang itu seperti di Indonesia, barang-barang yang rusak atau barang-barang yang sangat jelek gitu lah. Enggak, jadi barang-barang di situ kayak kalau di Jepang itu barang-barang secondnya itu di toko itu sangat baru kelihatan dan ditata rapi, bersih gitu, jadi benar-benar sangat layak untuk kita gunakan. Dan bahkan mereka menggaransi jika ada kerusakan mereka akan ganti gitu. Tuh, cukup bawa struknya, jangan hilang. Nah teman-teman bisa tukar lagi di hari selanjutnya. Kadang garansinya itu bisa 3 sampai 1 minggu, 3 hari sampai 1 minggu gitu. Nah itu yang kedua. Terus selanjutnya menyiasatinya dengan cara teman-teman bisa belanja sendiri di Amazon. Amazon juga merupakan choice karena Amazon itu harganya jauh lebih murah dibanding misalnya teman-teman harus naik bus, harus kemana gitu untuk mengunjungi satu tempat hanya untuk membeli barang. Kalau Amazon itu teman-teman tinggal order, besok atau lusa udah dikirimin langsung di rumah. Jadi kayak online shop yang the big and the best online shop itu di Jepang itu Amazon. Jadi sangat recommended juga kalau teman-teman mau beli barang baru lewat Amazon kayak gitu. Ada juga sih yang lain jual beli barang second online online. Teman-teman juga bisa coba di Mercari. Mercari ya. Mercari atau melalui sistem lelang, bidding atau lelang. Tapi itu pakai ini auction ya. Itu pakai akun lagi teman-teman. Teman-teman bisa bikin gampang bikin akunnya. Teman-teman bisa mengakses akunnya auction atau Mercari. Searching aja nanti akan muncul kok di Google itu ini. Nah itu juga sangat recommended karena membeli barang bekas versi online. Jadi kita nggak perlu keluar rumah dan bisa membeli dengan harga yang lebih murah gitu. Itu maksudnya tipsnya teman ya, hacknya gitu, biar kita nggak bisa kita mempunyai barang yang bagus tapi dengan kualitas yang masih baru gitu, dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga barunya. Betul. Nah teman-teman, jadi biaya hidup di Jepang juga termasuk pakaian ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang berencana untuk tinggal di Jepang, saya sarankan untuk tidak membawa terlalu banyak pakaian dari Indonesia. Jadi seperti saya waktu pertama kali ke Jepang itu mikirnya kan kayaknya di sana butuh ini. Jadi akhirnya banyak banget baju yang saya bawa dari Indonesia. Ternyata sampai di Jepang hampir setengahnya malah nggak kepake. Jadi karena menurut di sini tuh semuanya sudah serba ada ya teman-teman. Jadi kita nggak usah mikirnya. Jadi kita nggak usah mikirin nanti di sana ada nggak ya. So far di sini tuh
sebelum kita kepikiran aja di sini udah ada semua gitu, udah sangat canggih lah semua. Jadi yang kita nggak pikirin aja udah mereka udah siapkan gitu. Dan terkait dengan harga, jadi harga pakaian di sini tuh sangat mahal. Nah maksudnya mahal, jadi teman-teman kalau ngebandingin atau dikonvers ke rupiah, jadi harga baju di sini tuh sangat mahal ya. Jadi kayak baju-baju biasa aja itu tergantung dari brandnya juga sih teman-teman. Jadi kita taruhlah ngambil brand yang standar, H&M atau Uniqlo. Jadi H&M sama Uniqlo itu harganya lumayan mahal ya. Kayak misalnya jaket bisa sampai 7.000, 8.000 yen. Jadi kayak sekitar 1 jutaan lebih. Dan kita bisa dapatkan itu lebih murah, bisa sampai 1.000 atau 2.000 yen pada saat kita belanjanya di saat winter sale. Jadi ada choice-nya. Jadi teman-teman toh juga maksud aku darurat ya. Jadi cara ngehacknya itu seperti ini. Jadi teman-teman yang baru datang ke Jepang, misalnya pada saat winter, nah untuk langkah pertama ya mungkin teman-teman bawa 1 jaket lah ke Indonesia, ke Jepang. Nah kalau misalnya teman-teman masih butuh, teman-teman bisa menyiasatinya dengan membeli jaket bekas atau ke hard off atau second street yang tadi saya maksud. Di situ harganya sangat murah. Jadi kadang cuma ada 1.000 atau 500 yen bahkan, dan itu kualitasnya udah lumayan bagus sebagai kayak penyambung lah ya, sambil nunggu winter sale. Nah pada saat winter sale itu yang tadi saya bilang yang harganya 8.000 itu bisa turun sampai 2.000 yen, 1.000 yen, pokoknya tergantung dari Uniqlo sendiri sih. Cuman maksudnya penurunan harganya itu sangat drastis, jadi bukan lagi 50% ya, sampai di bawah 50% ya, 75% ada malah kayak gitu. Jadi itu hacknya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan barang yang branded yang mahal dengan harga yang relatif murah. Jadi cukup nunggu winter sale, nah ataupun pas summer sale ya. Summer sale juga. Jadi summer sale juga bisa jadi choice pada saat summer sale itu teman-teman harganya juga jauh lebih murah. Jadi kalau saya sendiri melihat antara summer sale dan winter sale itu lebih murah. Summer sale. Jadi summer sale itu bener-bener gila-gilaan. Summer sale apa winter sale? Summer sale sih yang paling murah. Jadi kayak baju-baju gila-gilaan murahnya. Jadi kayak bahkan teman-teman H&M itu kadang kita beli cuma kayak seharga 100 yen. Bayangin teman-teman, 100 yen itu paling kayak kecil ya, kayak Daiso ya. Barang-barang Daiso aja itu cuma 100 yen ya teman-teman. Nah itu kita beli baju hanya 100 yen. Baju atau aksesoris itu hampir banyaknya 100 yen itu di saat summer sale di H&M. Jadi kita bisa beli barang berkualitas lagi-lagi dengan harga yang sangat terjangkau, sangat murah gitu. Jadi alasannya kenapa nggak perlu bawa barang itu ya karena murah banget gitu. Jadi kita ada reason untuk belanja karena sale di Jepang itu sering ya. Jadi ada winter sale, ada summer sale. Nah di tengah-tengah itu pada Sakura juga itu juga banyak sale. Jadi sale tahun baru juga ada. Winter sale itu ya udah sale tahun baru. Oh iya. Winter sale itu udah bersambung sama sale tahun baru. Jadi awal tahun, pertengahan tahun sama akhir tahun ya, karena bersambung kan. Itu semuanya udah pada banyak yang sale gitu. Jadi teman-teman tinggal mengatur waktu, butuh apa, tinggal mengatur waktu dan belanjanya pada saat sale. Jadi gitu. Cara menyiasatinya ya belanja pada saat sale. Jadi karena kalau nggak sale ya harganya sangat mahal. Mahal banget, kita nggak mampu ya belinya. Dan ya mikir banget ya teman-teman beli kayak 8.000 atau 10.000, sedangkan pada saat sale itu harganya cuma 1.000, 2.000, kayak kesel kan, ini ternyata harganya jadi barang yang sama. Jadi saya waktu itu sempat beli sesuatu harganya masih udah sale tapi belum sale banget gitu. Jadi udah beli. Nah ternyata minggu depan apa 2 minggu ke depan kita jalan lagi ke situ, final sale bajunya udah turun lagi. Karena udah final sale itu bajunya lebih murah lagi. Jadi kayak baju itu yang pada waktu aku beli itu 2.000 yen. Pas aku datang lagi, nggak, harganya tinggal 500 yen. Pengen nangis kayaknya. Karena maksudnya ternyata masih turun lagi harganya. Padahal itu aja kita udah ngerasa udah menang banyak nih, udah murah. Ternyata
masih mahal. Karena harga di Jepang itu pakaian ataupun elektronik kalau mereka lakukan sale itu benar-benar sale. Jadi benar-benar harganya tuh sangat murah. Nah seperti itu hacknya teman-teman ya. Jadi jangan buang-buang uang buat beli baju mahal-mahal di saat harga normal. Di saat harga normal karena bentar lagi juga bakal sale. Nah terus selanjutnya apalagi nih biaya di Jepang, makanan ya. Makanan. Soalnya salah satu pengeluaran terbesar itu ada di makanan. Karena kita doyan makan. Jadi kita tuh doyan doyan banget makan, belanja, jajan. Pas parah banget ya. Kalau kebutuhan sehari-hari makanan pokok mungkin enggak ya. Tapi jajannya itu loh. Apa ya? Karena kayak kita tuh kayak ngerasa susah ngedapetin makanan yang halal atau apalah. Jadi akhirnya kita kalau nggak dapatin makanan halal, langsung kayak wow gitu. Jadi langsung kayak mau sering ke situ, belanjanya banyak dan akhirnya kayak jadi habit juga sih jajan terus gitu. Gimana cara menyiasatinya? Jadi ini kita nggak bicara makanan halal aja, kita bicara makanan aja ya, makanan sehari-hari. Jadi keperluan sehari-hari itu kayak makanan itu biasanya kita beli di supermarket atau di kombini atau di supermarket ya. Jadi kayak Yong, Valor, Fidrak, kayak gitulah. Kita belanja biasa di situ untuk keperluan sehari-hari. Nah di Iong atau di Valor sendiri itu harganya teman-teman tahu sendiri lah, standar pasti mahal ya teman-teman. Jadi kayak sepotong ikan gitu harganya berapa gitu. Jadi menurut saya lumayan mahal gitu, kayak sepotong ikan bisa 300 yen gitu. Jadi bisa sampai 50 ribuan padahal itu cuma sepotong ikan aja gitu. Jadi kayak mahal lah teman-teman. Soalnya kan dia pakai standar supermarket. Jadi sih biasalah teman-teman, supermarket itu mahal, sayuran juga lumayan mahal, tapi terjangkau lah teman-teman. Cuman masih kalau kita konversi ke Indonesia pasti kita nggak bakal belanja ke situ karena kayak nggak worth it aja. Oh ini 50.000 sepotong ikan, sayur 50.000 padahal cuma sayurnya cuma kayak salad kecil gitu, atau sayur yang diikat itu kan kecil itu bisa sampai 300 yen, 200 yen. Kayak sawi gitu, sawi bisa sampai 30 ribuan. Jadi teman-teman bisa lihat vlog belanja saya di sebelumnya. Di situ beberapa saya cerita sedikit tentang belanja di makanan halal di Jepang. Aku sempat shoot juga beberapa contoh makanan dan harga-harganya kayak gitu. Intinya mahal gitu. Nah, cara menyiasatinya adalah teman-teman yang belanja misalnya lagi pengen sushi atau belanja apa gitu di ini kita cerita makanan ya teman-teman, makanan. Jadi kayak misalnya mau makan sushi atau beli apa ya kayak ikan atau apapun gitu, teman-teman saya sarankan belanjanya di atas jam 7 ya. Jam 7 apa jam berapa sih? Tergantung supermarketnya sih. Kalau di Iong itu di Iong jam 9 kalau nggak salah. Begini, jadi sore ada, jadi sore itu udah ada yang diskon. Iya betul, bertingkat diskonnya. Bertingkat diskonnya. Jadi kalau misalnya sore itu udah diskon, kadang diskon 20%. Habis itu nanti kalau udah jam 9 itu udah diskon lagi 50%, kayak gitu. Iya, kayak gitu. Jam 9 ke atas itu udah murah banget lagi. Itu khusus untuk ikan ya? Itu khusus untuk ikan atau yang supermarketnya sayuran. Jadi makanan fresh itu biasanya diskon di atas jam 9 itu udah 50%. Itu harus Iong ya teman-teman. Nah kalau sedangkan di Valor ya, Valor sendiri itu di atas jam 5 sore itu diskonnya udah mulai diskon. Dan dia di atas, karena tutupnya jam 8 malam, jadi dia nggak ada diskon di atas jam 9. Ini Iong berlaku karena Iong itu kan 24 jam. Jadi di atas jam 9 ada diskon. Kalau di sini di depan, kebetulan di depan apartemen kami itu ada Valor ya. Jadi jadi sering banget kita tuh belanjanya pas di atas jam 5 sore. Jadi bener-bener lumayan murah, diskon 30%, 50%. Ya lumayan lah teman-teman bisa berhemat tuh. Terus? Nah itu hacknya buat ini ya teman-teman, yang buat di supermarket ya. Jadi belanjanya kalau makanan fresh ya teman-teman. Ini aku cerita makanan fresh itu di atas jam-jam sore gitu. Nah sedangkan untuk belanja kebutuhan sehari-hari misalnya
kayak telur atau apa gitu kebutuhan rumah tangga, itu teman-teman juga bisa belanja di hari tertentu. Jadi supermarket di Jepang itu ada hari-hari tertentu yang dia itu lagi murah banget gitu teman-teman. Misalnya kalau di Iong itu hari Selasa itu terkenal murah. Jadi kayak telurnya yang biasanya harganya 200 sekian tinggal 98 yen. Dan beberapa item tertentu itu lagi diskon di hari Selasa. Itu khusus Iong. Makanya pengunjung di Iong kalau hari Selasa itu membludak. Banyak banget karena sayur dan beberapa promo-promo kebutuhan rumah tangga itu di hari Selasa. Iya. Dan kalau di Valor sendiri itu setiap hari Minggu teman-teman. Jadi Minggu itu dia Minggu sama hari Kamis. Jadi Minggu sama Kamis itu dia murah. Tapi yang paling sering sih di hari Minggu ya. Minggu itu teman-teman bisa bayangin dari jam 8 kan dia bukanya jam 10 ya. Dari jam 8 apa jam 9 itu udah rame yang udah ngantri mau masuk ke Valor. Padahal sebenarnya kalau murahnya sih nggak murah-murah banget juga sih teman-teman. Cuman karena yang banyak antri itu bacang-bacang ya, jadi mereka tuh udah pada start pagi hanya untuk belanja gitu. Nah kalau Ibis sendiri, Ibis apa Albis sih? Albis ya. Kalau Albis sendiri, jadi supermarket yang saya sebutkan ini akan sering banget teman-teman temui di Jepang kalau tinggal di Jepang. Jadi pasti kayak Valor, Iong, Albis itu kayak ada di mana-mana gitu teman-teman. Vindrak. Nah, terus ini supermarket yang besar ya, kayak Albis itu dia biasanya sale-nya di hari Sabtu apa Minggu ya? Kayaknya Ahad juga, Minggu juga. Minggu juga ya deh, kalau nggak salah Minggu juga. Saya lupa Minggu apa Sabtu gitu. Sabtu, ya antara pokoknya di antara hari itu teman-teman. Jadi ada solusi lah gitu. Jadi belanjanya di saat weekend gitu. Terus apa lagi ya? Oh iya, menyiasati yang lebih murah lagi. Jadi itu tadi kan udah murah nih. Cara menyiasati murah di supermarket. Belanjanya di hari-hari tertentu dan jam tertentu. Nah, terus kalau pengen menyiasati nggak beli di supermarket, ada lagi yang lebih murah. Teman-teman bisa mengunjungi pasar tradisional. Sama lah di Indonesia ya. Supermarket kan harganya lebih tinggi, lebih mahal dibandingkan pasar tradisional. Betul. Jadi teman-teman bisa belanja ke pasar tradisional. Nah, kalau di Kanazawa sendiri itu terkenal dengan pasar tradisionalnya yang juga sekaligus tempat wisata di sini di Kanazawa. Itu namanya Pasar Omicho. Omicho Market itu terkenal banget di sini. Jadi wisatawan banyak yang ke sana. Selain banyak nyobain makanan ikan-ikan gitu, di sana ada sushi juga, ada keran juga. Pokoknya banyak deh macam-macamnya di sana. Jadi itu ikon wisata Kanazawa juga. Nah, itu harganya relatif murah teman-teman di sana. Jadi kayak misalnya ikan yang gede banget itu teman utuh satu ekor itu harganya cuma 500 yen. Bahkan bisa dapat kita bisa nawar loh teman-teman. Jadi
Kalau misalnya teman-teman, kadang dia juga yang nawarin. Tapi kita bisa nawar juga. Jadi kayak tadi ya, kita belanja kita habis belanja itu kayak ikan gede itu dapatnya 1.000. Harga normalnya kan 500 satu ekor. Dikasihnya 1.100 dapat 3. Ya. Nanggung banget ya, aku udah pedal tawar 1.000, bisa nggak 1.000, katanya nggak bisa, 1.100, ya udahlah. Jadi 1.100 ikan gede itu dapatnya 3. Kalau di supermarket sepotong itu harganya 300. Sepotong loh teman, maksudnya satu dipotong, jadi kayak ikan gede itu dipotong dibagi 2. Enggak lah, dibagi 5. Habis itu disusun, paling sebiji apa 2 biji itu harganya 300 yen. Jadi kita udah emang sangat signifikan hemat, bedanya. Kita hemat banyak teman-teman kalau kita belanjanya di pasar Omicho itu. Nah, saya kira di teman-teman yang berencana ke Jepang atau emang tinggal di Jepang, saya kira di setiap daerah itu memiliki pasar tradisional. Soalnya itu juga merupakan destinasi wisata. Jadi teman-teman ada baiknya saat sudah di Jepang mengecek di mana sih pasar tradisionalnya. Nah, di situ pasti teman-teman bisa lebih berhemat. Nah, itu triknya ya. Dan kalau misalnya teman-teman nemu yang murah, dapat misalnya ikan yang murah, saya sarankan teman-teman langsung membeli banyak ya. Jadi kayak tadi kami tuh beli langsung banyak ya, langsung 6 ekor ya. 6 ekor gede-gede karena maksudnya takutnya kita nggak sempet lagi ke sana, susah ngeluangin waktu. Habis itu siapa tahu ke sana udah nggak ada lagi ikannya. Dan di sini kalau di Jepang sendiri nyetok makanan itu udah hal yang wajar, apalagi ini bentar lagi winter. Jadi orang pada malas kan keluar kalau winter belanja dingin. Jadi biasanya sebelum winter itu udah pada nyetok di kulkas untuk persiapan winter kayak gitu. Dan kalau winter kadang juga ada kelangkaan bahan makanan. Soalnya transportasi kadang salju itu menghambat transportasi dari kota satu ke kota lainnya, sehingga kadang ada kelangkaan pangan atau bahan makanan. Kayak gitu. Apalagi ya kira-kira. Kemudian untuk belanja di Omicho juga ada triknya lagi. Kalau belanja kalau belanja di jam-jam normal biasa harganya masih mahal. Tetap pada dasarnya udah murah dibandingkan dengan supermarket. Tapi kalau mau dapat lebih murah lagi, maka teman-teman saya sarankan belanjanya di sekitar jam 2 ke atas ya. Jam 2 ke atas lah. Jam 2, sampai jam 3, 4. Soalnya kalau udah lewat dari jam 4 udah tutup pasarnya. Jadi paling aman itu teman-teman belanjanya jam 3 karena takutnya kalau jam 4 itu udah pada tutup atau stoknya udah pada habis. Nah, kalau jam 3 itu atau jam 2 itu udah masih banyak stok dan harganya rata-rata udah di diskon. Jadi kayak tadi dia sendiri yang nawarin, mau nggak ini 1.200 3, aku bilang 1.000 aja, terus kata dia nggak bisa 1.100, aduh dia kurangnya 100 yen lagi gitu, padahal dari harga awalnya tuh 500 yen. 500 yen satu ekor. Sebenarnya di Jepang itu nggak lazim orang tawar menawar ya teman-teman. Jadi kalau ada yang nawar itu sangat jarang kita temui ya. Jadi orang Jepang itu kayak belanja tuh langsung belanja gitu, langsung ambil aja. Sesuai dengan harga aja di situ langsung dia bayar. Tapi saya kemarin awalnya cuma iseng-iseng aja kan. Ternyata bisa, udahlah aku tawar. Terus apalagi kan tadi awalnya dia yang nawarin, kamu mau nggak ambil 3 1.200, aku bilang gimana kalau 1.000 aja, terus kata dia enggak bisa 1.100. Oke. Jadi aku belinya akhirnya 1.100 3 biji gitu. 3 ekor. Jadi kayak gitu hacknya. Nah teman-teman, selanjutnya rekomendasi tempat untuk belanja makanan itu atau kebutuhan sehari-hari juga teman-teman bisa menjadikan choice selain supermarket yang tadi kami sebutkan. Teman-teman bisa jadiin choice Gyomu. Jadi di Gyomu Supa. Jadi Gyomu Super ininya. Tulisannya sih Gyomu Super. Tapi orang sini biasanya Gyomu Supa ya. Jadi bahasa Jepangnya supermarket ya Supa kan. Jadi Gyomu Supa gitu. Jadi biasa kita belanjanya makanan muslim itu, makanan khusus untuk muslim itu banyak banget disediakan di Gyomu. Jadi teman-teman yang muslim kalau mau belanja makanan halal itu banyak banget di Gyomu.
Jadi kayak apa ya, kayak biskuit, ayam, semua ada logo halalnya. Bahkan sekarang udah terang-terangan banget itu tulisannya di sini menyediakan makanan halal. Itu dalam versi bahasa Indonesia loh, dia nulisnya di depan gede, di dalam juga ada gede kayak gitu. Di sini menyediakan makanan halal. Jadi kayak biskuit, ayam, ayam dan coklat. Banyak lah teman-teman ininya bawang goreng banyak banget choice makanan halal. Jadi teman-teman tinggal ngecek ini apa label halalnya aja. Waalaikumsalam. Nah teman-teman, selanjutnya tempat recommended juga adalah Costco ya. Jadi teman-teman yang ingin belanja grosir atau belanja dalam apa ya porsi jumlah yang besar, itu sangat recommended belanja di Costco. Benar-benar murah banget juga. Tapi syaratnya teman-teman harus punya card atau kartu member Costco. Atau misalnya teman-teman nggak punya juga sebenarnya nggak apa-apa, teman-teman kesana langsung ngajuin ya buat kartu member gitu. Teman-teman bisa lihat video saya di vlog sebelumnya, itu saya sempat belanja di Costco juga. Nah seperti itu keadaan Costco situasinya, dan banyak makanan halal halal juga di situ. Jadi recommended juga lah buat muslim. Nah selanjutnya biaya hidup di Jepang, apalagi sih yang bisa dikategoriin biaya yang harus kita perhitungkan saat kita tinggal di Jepang. Ini juga sangat mempengaruhi ya. Nah itu transportasi. Teman-teman harus memperhitungkan transportasi yang teman-teman ingin gunakan saat tinggal di Jepang. Contohnya aja sepeda ya. Jadi sepeda itu terbagi dua, ada sepeda yang manual, ada yang sepeda yang elektrik. Kalau elektrik itu ya namanya juga elektrik, teman-teman bisa menggunakannya lebih mudah, lebih gampang karena udah listrik. Iya. Nah rata-rata mahasiswa di sini menggunakan sepeda elektrik. Mahasiswa Indonesia pada umumnya. Karena kalau orang Jepang sendiri itu mereka tuh lebih banyak menggunakan sepeda yang manual. Soalnya mereka udah terbiasa pakai sepeda manual sejak SMP dan SMA. Mereka udah dibiasain menggunakan sepeda. Soalnya mereka nggak boleh diantar ke sekolah, teman-teman. Jadi mereka udah biasa, dan sekalian hitung-hitung olahraga kalian teman-teman. Nah itu tadi teman-teman tinggal pilih mau menggunakan sepeda manual, sepeda listrik. Itu tergantung dari kebutuhan dan kemampuan teman-teman. Dari sisi harga gimana? Dari sisi harga, kalau sepeda listrik sendiri itu harganya lebih mahal ya. Kalau teman-teman mau beli yang baru di Yongbike itu bisa berapa sih? 120.000 atau 150.000 yen itu untuk yang listrik. Jadi kayak sekitar 15 jutaan ya teman-teman yang listrik, itu yang baru. Tapi teman-teman lagi-lagi kita masih selalu punya choice untuk beli yang bekas ya. Yang bekas itu teman-teman bisa beli di Hanoff atau beli online ya. Online. Amazon juga sih ada pilihan barang baru, ada juga yang barang bekas. Kayak gitu. Jadi tergantung dari kebutuhan teman-teman dan pastinya kemampuan budget teman-teman. Yeah. Nah selanjutnya choice transportasi adalah naik bus ya. Kalau mau hemat juga naik bus, tapi kalau mau dihitung-hitung ya teman-teman, saya sih rasanya naik bus boros ya. Kayaknya sih boros ya. Jadi kecuali kalau bus langganan, misalnya dari rute apartemen ke kampus itu biasanya ada langganan. Itu relatif lebih murah karena kita bayarnya per 3 bulan gitu. Itu khusus ini apa ya, pengecualian teman-temannya kayak tapi itu rutenya itu aja. Rutenya cuma kayak kampus rumah gitu, dan itu pun kayak kerjasama ya, kerjasama antara kampus sama busnya. Kayak gitu. Jadi nggak semua rute. Jadi kalau kita bicaranya yang normal, itu bus itu biasanya sekali naik itu 300 yen atau 280 yen, pokoknya sekitar segitulah teman-teman. Itu kan kalau dikali-kali juga mahal juga sebenarnya. Jadi kayak misalnya untuk satu kali perjalanan 300 yen atau 320 yen dikali 2 kali perjalanan nih misalnya. Itu per orang. Dan transportasi selanjutnya yang sangat recommended adalah mobil pribadi.
teman-teman bisa menggunakan atau menjadikan mobil pribadi sebagai choice jika teman-teman datang ke Jepang bersama keluarga. Nah, seperti kami ini nih yang sangat heboh, yang dari tadi bolak-balik, yang sangat berantakan ini, teman-teman. Mohon maaf. Karena teman-teman tahu sendiri kan anak-anak itu susah dikasih tahu. Jadi ya udahlah, beginilah keadaan sesungguhnya. Sangat ribet ya. Dan berisik pastinya teman-teman, mohon maaf. Nah, penggunaan mobil pribadi sendiri itu sangat irit. Bisa dikategorikan irit. Meskipun di awal-awal itu kita ada pengeluarannya lumayan besar. Agak ribet juga. Kenapa? Karena untuk mendapatkan mobil di Jepang itu nggak semudah di Indonesia, teman-teman. Jadi untuk pengurusan SIM sendiri itu sangat panjang prosesnya. Buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana sih pengurusan SIM di Jepang, teman-teman bisa nonton vlog kami yang ini nih. Jadi kita udah bikin vlog tentang bagaimana cara membuat SIM di Jepang beserta tips-tipsnya. Nah, teman-teman, penggunaan mobil sendiri itu sangat fleksibel karena bisa menyesuaikan dari ritme kita sendiri, apalagi keluarga yang sangat rempong, yang sangat ribet dengan banyak anak seperti kami ini. Sangat fleksibel kita mengatur waktunya. Jadi misalnya jadwalnya kita mau keluar jam 8 bisa molor sampai ke jam 10. Kayak gitu-gitulah teman-teman. Sedangkan kalau kita menggunakan bus, pasti kita udah ketinggalan bus dan belum tentu ada bus di jam selanjutnya. Nah, itu dia ribetnya. Jadi saya sangat rekomendasikan buat yang dari Indonesia, teman-teman yang ingin tinggal di Jepang harus planning dari Indonesia awal untuk menyiapkan berkas untuk pengurusan SIM di Jepang. Teman-teman, kita ada 2 vlog ya. Ada 2 vlog tentang cara mendapatkan SIM di Jepang. Teman-teman jangan lupa nonton ya. Nah, teman-teman apalagi ya kira-kira ya? Teman-teman seperti itu deh. Kurang lebih itulah ya poin-poin utama pengeluaran di Jepang. Biaya hidup di Jepang. Jadi teman-teman bisa jumlahkan tuh tadi berapa tuh tadi. Jadi totally kesimpulannya nih, biaya hidup di Jepang itu kayak bensin berapa gitu ya. Totally bensin itu ya mungkin sekitar 10.000 yen per bulan. Itu paling irit lah ya itu. Nah, jadi kita hitung ya teman-teman. Tadi dari apartemen, kalau teman-teman milihnya danci atau apartemen pemerintah, jadi 12.500. Listrik itu anggaplah 10.000. Yang tadi jadi 22,5. Air 5.000. Air 5.000. Gas 15.000. Jadi 42,5. Terus jadi total biaya hidup, kebutuhan hidup itu tergantung dari masing-masing ya teman-teman. Tapi taruhlah kita 50.000 untuk utilities. Jadi 50.000 itu untuk biaya hidup ya teman-teman. Ada biaya hidup, biaya makan, kebutuhan pokok. Sejuta bensin. Jadi kalau dihitung kasar, ya, utilities 50.000 yen, makan itu sekitar 50.000 apa 70.000 sih? 50.000 sampai 70.000. Anggaplah kita ambil 70.000 yen. Beserta bensinnya lah ya, nggak masuk di situ, berarti total 120.000 yen per bulan. Nah, itu belum biaya sekolah ya. Biaya sekolah itu biaya sekolah itu tergantung lagi dengan sekolahnya masing-masing. Jadi taruhlah itu sama belanja-belanja, kadang kita tuh sebulan ini pengalaman pribadi kami, kita ngabisin 150.000 yen dalam sebulan. Nah, teman-teman bisa menghitung sendiri. Kalau misalnya biaya apartemennya lebih mahal, berarti teman-teman tambahin lagi. Nah, itu sekedar gambaran buat teman-teman juga yang mau dapat pekerjaan di Jepang ataupun yang apply beasiswa di Jepang. Maka untuk pengeluaran bulanan untuk satu keluarga seperti kami ini ya kurang lebih 150.000 yen per bulan. Jadi kalau teman-teman ingin dapat pekerjaan, usahakan ya pastinya lebih besar lah penghasilannya dibandingkan pengeluaran kami seperti itu. Ya udah teman-teman, sekian dulu vlog kali ini, maafkan bener-bener berisik banget kan, karena ya harap dimaklumi kami dengan 3 bayi tanpa pembantu di Jepang. Beginilah kehidupan kami di Jepang, benar-benar kita harus survive.
Semoga teman-teman bisa menginspirasi teman-teman, dan semoga vlog ini membantu teman-teman yang ingin tinggal di Jepang. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Nangis nih. Giginya satu.